Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Putri Kusuma, nomor absen 3, saya dari kelas 12 PBLG 5. Di video ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya membuat sebuah produk dalam bentuk infografis. Produk ini saya jelaskan dalam rangka berbagi praktik baik, jadi siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman sekalian. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, sebelum saya masuk ke isi utama, saya jelaskan dulu sedikit tentang alurnya. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, deskripsi produk, kedua, latar belakang, ketiga, proses pembuatan, keempat, manfaat produk, dan terakhir, hasil produk. Langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Pertama-tama, kita mulai dari deskripsi produknya dulu. Produk yang saya buat adalah sebuah konten edukasi dalam bentuk infografis. Produk yang saya buat adalah sebuah infografis dengan judul Peluang Produk Arang Kayu di Jerman. Infografis ini termasuk ke dalam jenis konten edukasi ekspor. Tujuan utama saya membuat infografis ini adalah untuk memberikan informasi kepada para eksportir, terutama yang berasal dari Indonesia, tentang bagaimana sih kondisi pasar arang kayu di Jerman, apa aja peluangnya, siapa saja pesaingnya, lalu bagaimana arang kayu bisa sampai ke tangan konsumen di sana. Jadi, ini semacam rangkuman informasi penting dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dimengerti. Nah, soal alat dan bahan, saya tidak menggunakan yang ribet. Saya hanya menggunakan laptop, Google Docs untuk membuat narasi, dan Canva untuk desainnya. Semua saya kerjakan secara digital. Karena semua alat dan aplikasi ini sudah tersedia dan gratis, saya tidak mengeluarkan biaya tambahan sama sekali dalam proses pembuatannya. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih topik ini. Jadi, infografis ini saya buat saat saya menjalani PKL di ITBC Hamburg di Jerman. Selama kegiatan PKL tersebut, saya diberi kesempatan untuk belajar banyak tentang ekspor produk Indonesia ke Eropa, termasuk produk arang kayu. Ada 2 alasan utama kenapa saya membuat infografis dengan topik ini. Yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil arang kayu berkualitas tinggi. Tapi sayangnya belum banyak pelaku usaha yang tahu bahwa sebenarnya ada potensi besar untuk ekspor arang ini ke Eropa, terutama ke Jerman. Saya ingin menyampaikan informasi ini dengan cara yang sederhana dan menarik. Saya pilih bentuk infografis agar mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya, termasuk pelaku usaha pemula. Sekarang kita lanjut ke bagian proses pembuatan infografisnya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana saya menyusun infografis ini, dan ada 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pertama yang saya lakukan adalah perencanaan. Di tahap ini, saya mulai dengan menentukan konten atau isi apa saja yang harus saya tampilkan di infografis. Karena topiknya soal ekspor arang kayu ke Jerman, maka saya mencari informasi penting seperti nilai impor, negara pemasok utama, tren penggunaan arang kayu, sampai distribusinya. Setelah tahu informasi apa saja yang saya butuhkan, saya mulai mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya. Contohnya seperti Eurostat dan Google Trends. Di sini saya belajar untuk memilah data yang paling relevan supaya tidak terlalu banyak tapi juga tidak kurang. Lalu saya lanjut ke proses penyusunan narasi. Jadi saya buat teks atau keterangan yang nantinya akan muncul di infografis. Karena ini infografis, teksnya harus singkat, jelas, dan padat supaya bisa langsung dipahami tanpa harus membaca panjang-panjang. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Di sini saya mulai masuk ke Canva dan memilih beberapa template desain yang sesuai untuk menjadi contoh dasar membuat desain final infografisnya. Saya pilih beberapa template yang mempunyai warna nyaman dilihat, ikon yang menggambarkan isi konten, dan elemen visual yang membuat informasi jadi lebih hidup. Untuk saya, tampilan itu sangat penting karena desain yang rapi dan menarik bisa membuat orang tertarik untuk membaca. Lalu saya masukkan teks yang tadi sudah saya siapkan. Saya atur letaknya, ukuran fontnya, jarak antar elemen. Saya pastikan tampilannya rapi dan juga mudah dibaca. Meskipun hanya menggunakan Canva,
tapi hasilnya tetap bisa terlihat seperti konten yang menarik dan juga rapi. Sesudah desain selesai, saya masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluasi. Di sini, saya minta masukan dari pembimbing. Dari evaluasi itu, saya diminta untuk memperbaiki beberapa hal seperti tata letaknya yang kurang rapi dan juga kalimat-kalimat yang masih terlalu panjang atau kurang jelas. Akhirnya saya revisi tata letaknya supaya lebih enak dilihat dan saya ubah beberapa kalimat agar lebih singkat tapi tetap mengandung informasi yang penting. Untuk saya, tahap evaluasi ini sangat penting karena dari sinilah saya bisa tahu kekurangan saya dan hasil akhirnya pun bisa lebih maksimal. Setelah tahu proses pembuatannya, sekarang kita bahas apa aja sih manfaat dari infografis ini. Manfaat pertama tentu saja adalah memberikan informasi pasar. Infografis ini menyajikan data tentang tren konsumsi arang kayu di Jerman, siapa penggunanya, dan bagaimana pola impornya. Ini bisa jadi referensi awal yang sangat berguna untuk para eksportir. Kemudian, mendorong peluang ekspor. Dengan informasi ini, diharapkan para pelaku usaha Indonesia jadi lebih berani dan siap untuk mencoba ekspor ke Eropa, terutama ke Jerman. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan keunggulan produk Indonesia. Kita harus bangga karena arang kayu dari Indonesia itu kualitasnya bagus banget dan punya potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Dan yang terakhir, infografis ini membantu produsen dan eksportir untuk memahami sistem distribusi ke Jerman. Di situ saya jelaskan bagaimana peran agen perdagangan, distributor besar seperti Lidl, Rewe, dan Aldi. Dan juga bagaimana posisi Indonesia dalam ekspor arang kayu ke Eropa. Nah, ini adalah dokumentasi hasil infografis yang saya buat. Hasil akhirnya menampilkan seluruh informasi yang tadi saya jelaskan, tapi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Saya berusaha menyusun desainnya dengan rapi dan proporsional, supaya saat dibaca audiens tidak bingung ataupun bosan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang lagi mencari ide untuk PKL atau tugas praktik lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh banget ditanyain. Sampai jumpa di lain kesempatan.